Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah dari kelas 5A Manajemen Malam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari ujian UAS Studi Kelayakan Bisnis. Mari kita simak. Yang pertama ada soal PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan resiko operasional dan penyakit ternak. Pertanyaan yang pertama ada identifikasi resiko utama yang dihadapi bisnis ini. Dan yang kedua ada usulkan strategi mitigasi resiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Mari kita lihat jawaban di belakang layar ini. Yang pertama ada identifikasi resiko utama yang dihadapi bisnis ini. Saya mengusulkan ada beberapa sistem untuk menghadapi atau mengidentifikasi resiko terhadap PT ini. Yang pertama ada banjir dan kerusakan infrastruktur atau wilayah rawan banjir dapat mengganggu operasional peternakan seperti kerusakan kandang, fasilitas pakan, dan sistem distribusi. Banjir dapat merusak tempat tinggal ayam, menyebabkan kerugian besar dan menghambat proses produksi. Yang kedua ada penyakit ternak, yang dimana banjir dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit karena kelembapan yang tinggi, pencemaran air, serta kontak antara ayam dengan air yang terkontaminasi. Penyakit seperti ini, flu burung atau kolera ayam dapat menyebar lebih cepat dalam kondisi basah dan tidak higienis. Selanjutnya ada keterbatasan akses ke pasar, yang dimana banjir yang terus-menerus dapat mengganggu jalur transportasi dan distribusi sehingga menyulitkan pengiriman ayam ke pasar atau konsumen. Hal ini dapat mempengaruhi pendapat dan kelancaran operasional bisnis. Lalu ada ketersediaan pakan, yang dimana banjir dapat mengganggu pasokan bahan pakan ternak seperti jagung dan kedelai, yang dapat menyebabkan kenaikan harga pakan atau kekurangan pasokan. Karena berkualitas yang konsisten sangat penting untuk pertumbuhan ayam yang optimal. Lalu ada kerusakan lingkungan, yang dimana dampak lingkungan ini ditimbulkan oleh banjir dapat mencemari lingkungan sekitar peternakan, menciptakan tantangan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan ayam, serta mengurangi produktivitas jangka panjang. Lalu yang kedua ada usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Yang pertama ada pengelolaan kesehatan ternak, yaitu yang mengimplementasikan program vaksinasi yang teratur untuk mencegah penyakit ternak yang dapat menyebar akibat banjir. Selain itu, pastikan ada fasilitas kebersihan dan disinfeksi yang memadai, serta pengelolaan limbah ternak yang baik untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit. Lalu ada sistem peringatan dini dan rencana kontingensi, atau implementasikan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi banjir dan membuat rencana kontingensi yang jelas seperti pemindahan ternak ke lokasi yang lebih aman, pengadaan pakan, cadangan, dan pengumuman fasilitas. Lalu ada pengelolaan keuangan yang tepat, yang dimana disediakan dana darurat atau asuransi yang dapat digunakan untuk mengurangi kerugian akibat kekurangan infrastruktur atau kehilangan ternak akibat banjir. Memastikan adanya cadangan keuangan yang cukup untuk mengantisipasi darurat. Lalu ada disverifikasi sumber pakan. Ini berhubungan dengan beberapa peternakan untuk memastikan kelancaran pasokan bahan pakan akibat bencana banjir tersebut. Peternakan dapat mempertimbangkan untuk mengkondisikan pakan sendiri jika kemungkinan dengan memanfaatkan bahan lokal yang lebih tahan terhadap perubahan pasokan. Pertanyaan yang kedua,
Ada sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 500 juta ditambah 32 juta. Yang 32 juta ini termasuk nomor NIM belakang saya. Terus proyeksi arus gas bersih tahunan adalah 150 juta ditambah 32 juta selama 5 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Pertanyaan yang pertama, hitung nilai sekarang bersih NPV atau net present value. Dan yang kedua, jika IPR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? Nah, di belakang ini adalah cara menghitung nilai sekarang bersih. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman bagaimana caranya. Itu dari jawaban yang A. Dan dari jawaban yang B, menilai kelayakan proyek berdasarkan IPR. IPR atau Internal Rate of Return adalah tingkat diskonto di mana NPV proyek sama dengan 0. Jika IRR lebih tinggi dari tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%, proyek ini dianggap layak dijalankan. Diberikan bahwa IRR proyek adalah 14% karena IRR 14% lebih tinggi dari tingkat diskonto yang digunakan 12%. Ini menunjukkan bahwa proyek ini menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari biaya modal yang diperlukan. Oleh karena itu, proyek ini layak untuk dijalankan. Lalu ada pertanyaan ketiga, di mana sebuah perusahaan bakery membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta ditambah 32 juta pendapatan per bulan. Diproyeksikan 20 juta dengan biaya operasional 12 juta ditambah 32 juta. Pertanyaan yang A, hitung waktu balik modal atau payback period. Yang B, apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Nah, di balik ini adalah cara menghitung waktu balik modal atau payback period, yang dimana jawabannya adalah sekitar 1 tahun 4,5 bulan. Itu yang A. Dan yang B, menilai kelayakan usaha berdasarkan waktu balik modal maksimal. Diberikan bahwa waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun. Waktu balik modal yang dihitung adalah 1,375 tahun, yang lebih kecil dari 2 tahun. Kesimpulannya, karena waktu balik modal proyek ini 1,375 tahun atau lebih cepat dari waktu balik modal maksimal yang diharapkan 2 tahun, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Soal nomor 4, di mana sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 500 juta ditambah 32 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point? Yang kedua, jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000, apakah bisnis ini menguntungkan? Mari kita hitung. Di belakang ini adalah cara menghitung jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point dan cara menilai keuntungan bisnis jika penjualan per bulan adalah 2.000 per porsi. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Pertanyaan soal kelima, sebuah perusahaan minimum herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki 2 pilihan lokasi. Yang pertama, lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Yang kedua, lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Jawabannya dari saya, menurut saya, pemilihan lokasi terbaik sangat bergantung pada prioritas perusahaan.
Apakah mereka lebih fokus pada mengurangi biaya bahan baku atau biaya distribusi? Jika perusahaan ini mengurangi biaya bahan baku, lokasi A mungkin lebih menguntungkan, namun harus siap dengan biaya distribusi yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika perusahaan lebih mengutamakan efisiensi dalam distribusi dan kedekatan dengan pasar utama, lokasi B akan lebih menguntungkan meskipun biaya bahan baku lebih tinggi. Rekomendasi akhir harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat lebih rinci serta potensi jangka panjang masing-masing lokasi berdasarkan proyeksi pertumbuhan pasar dan akses terhadap sumber daya. Sekian dari penjelasan jawaban dari soal UAS saya. Bila ada salah kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.